Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook Weekly Market Update. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Volatilitas telah menjadi tema utama di bulan pertama tahun ini. Dimulai dari semakin hawkishnya The Fed, bertahannya masalah pada rantai pasokan global, hingga eskalasi tensi geopolitik di Ukraina, masing-masing telah berkontribusi terhadap fluktuasi pasar. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya di episode pertama tahun ini, spekulasi akan percepatan pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed, di mana tapering off, kenaikan suku bunga, dan bahkan pengurangan neraca bank sentral untuk masing-masing dilakukan di tahun ini, merupakan suatu kontras ekspektasi yang cukup signifikan, khususnya jika dibandingkan dengan antisipasi pasar pada Desember lalu. Spekulasi akan kenaikan Fed Funds Rate sebesar 50 basis point di bulan Maret mendatang juga turut mendominasi berita di penghujung bulan Januari, seolah menyisihkan kekhawatiran akan tren kenaikan infeksi COVID-19 global dan dengan demikian pula dampaknya terhadap momentum pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Di minggu lalu, Dana Moneter Internasional alias IMF telah memangkas proyeksinya terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global di tahun ini menjadi 4,4% dari proyeksi pertumbuhan 4,9% pada Oktober lalu. Selain diakibatkan oleh dampak dari penerapan Zero COVID Policy di China, prospek pelemahan juga diakibatkan oleh berkurangnya dukungan fiskal di Amerika Serikat di tahun ini, serta masih berlangsungnya tekanan pada rantai pasokan global. Memang, menilik Global Supply Chain Pressure Index terbitan The New York Fed, tekanan pada rantai pasokan global terbukti memuncak pada kuartal 4 tahun lalu dan masih bertahan di level yang relatif tinggi memasuki tahun ini. Sehingga, disertai dengan volatilitas harga di kompleks energi global, serta prospek tekanan upah ke depannya, mengindikasikan bahwa ketidakpastian seputar inflasi dan dengan demikian arah kebijakan masih cenderung tinggi. Sehingga, bulan Januari pun terbukti menjadi bulan yang cukup fluktuatif, khususnya bagi risk aset. Dengan indeks saham benchmark S&P 500 di Amerika Serikat misalnya, yang telah diperdagangkan melemah 5,26% sepanjang bulan Januari. Sektor teknologi turut tertekan signifikan, tercermin melalui indeks Nasdaq yang melemah hampir 9% dalam periode yang sama. Sementara aksi bargain hunting ataupun buy the dips berpotensi menopang performa indeks ke depannya, namun di tengah bank sentral yang semakin hawkish, khususnya guna melawan tren kenaikan inflasi, mengindikasikan bahwa ruang untuk volatilitas lebih lanjut masih cukup terbuka. Tekanan juga terasa di pasar US Treasuries dengan imbal hasil pada tenor 10 tahun misalnya yang telah meningkat lebih dari 25 basis point di bulan Januari. Beralih ke dalam negeri, tren kenaikan imbal hasil di pasar obligasi juga turut terjadi di sepanjang bulan Januari, dengan yield pada obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun misalnya, yang juga meningkat sekitar 6 basis point. Di tengah meningkatnya minat terhadap safe haven aset, termasuk dolar Amerika Serikat, di mana indeks DXY meningkat 1% sepanjang bulan Januari, rupiah diperdagangkan cenderung tertekan, dengan USD/ADR yang naik 0,91% menuju level 14.383 per penutupan 31 Januari. Namun, menjadi menarik untuk diperhatikan adalah terlepas penguatan DXY sejak awal kuartal ketiga tahun lalu di tengah meningkatnya kekhawatiran Delta, rupiah mampu diperdagangkan stabil di kisarannya saat ini dalam periode yang sama. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya di episode pertama, terdapat beberapa penopang tren stabilitas rupiah, termasuk berlangsungnya tren surplus neraca perdagangan Indonesia dalam 20 bulan terakhir. Seiring dengan semakin hawkishnya The Fed, dan dengan demikian antisipasi akan bertahannya indeks DXY di level yang tinggi, grup kami tetap optimis bahwa rupiah akan mampu diperdagangkan di kisarannya saat ini dalam beberapa sesi ke depannya. Menjadi menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana terlepas variatifnya tekanan eksternal dan juga domestik,
IHSG berhasil mencatatkan penguatan sebesar 0,75% sepanjang bulan Januari dan bahkan sempat menyentuh level tertinggi baru di awal bulan. Minat investor asing pun berlangsung cukup tinggi, tercermin melalui total dana asing masuk yang senilai 425 juta US dollar di sepanjang bulan Januari menuju pasar saham, dibandingkan dengan tren outflows di pasar obligasi senilai 78 juta dolar. Kedepannya, terdapat indikasi bahwa tren untuk bertahannya inflows menuju pasar saham domestik masih cukup terbuka. Selain ditopang oleh terus pulihnya fundamental ekonomi domestik, tetapi juga ditopang oleh prospek untuk semakin dalamnya pasar saham dalam negeri di tengah rencana IPO khususnya oleh berbagai perusahaan teknologi besar di dalam negeri. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut, dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.